Kenalkan, nama saya Dewa Dagusa Bayu dari Prodi D3 Perhotelan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai profesi dan kode etik. Adapun pertanyaannya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan tentang profesi luhur. Dan yang kedua, salah satu ciri atau kriteria profesi adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan peranan kode etik profesi. Dan yang keempat, salah satu alasan pelanggaran kode etik profesi adalah adanya pengaruh sifat kekeluargaan dan jabatan. Jelaskan pengertian tersebut. Dan yang kelima, buatlah beberapa kriteria seseorang yang profesional di bidang pariwisata. Sebelum membahas profesi luhur, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan profesi. Profesi adalah pekerjaan di bidang tertentu yang didasarkan oleh keahlian khusus secara terus-menerus dan harus dikerjakan secara profesional. Lalu, adapun pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu. Tetapi, hal itu bukanlah motivasi utamanya. Yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya. Contohnya, profesi ini adalah rohaniawan, dokter, dan wartawan. Pernyataan tersebut mengacu pada tanggung jawab seorang anggota kelompok profesi terhadap dua aspek, kepada diri sendiri dan masyarakat. Berikut penjelasannya. Pertama, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya, anggota profesi harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. Ini mencakup integritas, etika, dan kualitas kinerja yang baik. Selain itu, anggota kelompok profesi juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam pekerjaan mereka. Kedua, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya, profesi memiliki dampak pada masyarakat secara keseluruhan. Seorang anggota profesi memahami dampak dan tindakannya terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa tindakan anggota profesi tidak merugikan masyarakat secara luas. Kode etik antara lain. Yang pertama adalah berperan sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesinya. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kedua, berperan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi merupakan kristalisasi gambaran perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum, karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Yang pertama, pengertian dari pelanggaran kode etik karena adanya pengaruh kekeluargaan adalah di mana situasi kode etik seringkali berbenturan dengan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Hal ini muncul rasa tidak enak apabila berurusan dengan kerabat dekat. Akibatnya, pelanggaran kode etik dapat terjadi, termasuk dalam kasus nepotisme. Yang kedua, pengertian dari pelanggaran kode etik karena adanya pengaruh jabatan adalah situasi di mana seseorang yang menduduki posisi penting atau berpengaruh cenderung melakukan pelanggaran kode etik karena memiliki kewenangan dan kekuasaan yang membebaskan mereka dari aturan yang berlaku. Beberapa contoh kriteria seseorang profesional di bidang pariwisata. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam. Maksudnya, seseorang anggota kelompok profesi pariwisata harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri pariwisata, termasuk sejarah, budaya, destinasi wisata, dan tren terkini. Yang kedua, memiliki keterampilan berkomunikasi.
Kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat penting. Profesional pariwisata harus bisa berbicara dengan wisatawan, rekan kerja, dan pihak lain dengan sopan dan efektif. Dan yang ketiga, kemampuan berbahasa asing. Terutama jika bekerja di destinasi internasional, menguasai bahasa asing seperti Inggris, Prancis, atau Mandarin akan sangat membantu dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan dan bisa bekerja sama. Bekerja dalam tim dan memimpin tim adalah keterampilan yang diperlukan. Kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak juga penting. Dan yang kelima, memiliki etika profesional. Profesional pariwisata harus menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi dengan wisatawan, rekan kerja, dan masyarakat setempat.